Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Sahabat-sahabat budiman, teman-teman subscriber dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di channel kesayangan Anda, di channel Dr. Arif Tulung. Kali ini jingkala saya berbagi informasi tentang hukum, di mana kali ini saya akan memberikan materi tentang pembuktian. Nah, materi ini sebenarnya adalah salah satu materi yang saya ajarkan di dalam mata kuliah hukum acara perdata. Sahabat-sahabat yang budiman, pembuktian di dalam hukum acara perdata bisa dibedakan menjadi 5 jenis, ya, atau 5 bentuk pembuktian, atau 5 alat bukti. Namun sebelum saya masuk ke situ, saya akan lebih dahulu menggambarkan apa yang dimaksud dengan pembuktian. Pembuktian secara sederhana bisa kita gambarkan sebagai suatu upaya atau perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada majelis hakim yang memeriksa perkaranya, agar majelis hakim tersebut membenarkan dalil-dalil yang disampaikan atau dikemukakan oleh para pihak, baik dalam gugatan maupun dalam jawaban gugatan. Jadi pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, itu gambar umum tentang gambaran dari suatu pembuktian. Pembuktian itu sendiri di dalam hukum acara perdata itu kita kenal dengan sifatnya yang formil, ya. Formil, karena formil maka pembuktian di dalam hukum acara perdata itu lebih mengutamakan alat bukti tertulis. Mengapa demikian? Karena di dalam hukum acara perdata itu yang dicari adalah kebenaran formil, ya. Berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara pidana, yang diutamakan itu adalah keterangan tersangka. Karena di dalam pembuktian acara pidana itu sifatnya material, artinya dalam hukum acara pidana yang dicari adalah kebenaran material. Di sini ada dua kebenaran yang berbeda. Di dalam hukum acara perdata lebih mengutamakan kebenaran formil, walaupun sebenarnya tidak menutup kemungkinan kalau mampu dibuktikan maka kebenaran material yang diutamakan, ya, yang diambil oleh hakim. Namun lagi-lagi kembali bahwa hakim itu terikat oleh alat bukti yang dikemukakan dalam hukum acara pidana, sehingga hakim selalu mendahulukan alat bukti tertulis, ya, di dalam pembuktian di bidang acara perdata. Apa yang dimaksud dengan kebenaran materi dan kebenaran formil, ya, karena tadi saya sampaikan bahwa hukum acara perdata itu terikat pada kebenaran formil, sedangkan hukum acara pidana terikat kepada kebenaran material. Jadi kebenaran formil di sini adalah kebenaran yang didasarkan atau tolak ukurnya itu terdapat pada bukti-bukti yang dikemukakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi apa yang ditetapkan oleh hukum acara, ya, itulah yang maksudnya kebenaran formil. Sedangkan kebenaran materi ini adalah kebenaran yang bersandarkan pada fakta yang sebenarnya. Jadi ada sedikit perbedaan antara kebenaran formil dan kebenaran material. Kalau kebenaran formil, maka kebenarannya itu didasarkan kepada bukti-bukti yang sudah ditetapkan. Jadi apakah secara nyata, secara fakta seseorang melakukan perbuatan itu tidak menjadi lebih penting kalau bisa dibantah dengan dibantah dengan bukti-bukti yang berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Saya berikan contoh misalnya. Di dalam perdata, seseorang anggaplah A dan si B itu melakukan perjanjian. Secara fakta mereka telah melakukan perjanjian. Secara fakta
tak dapat dipungkiri. Jadi tapi ketika masuk di pengadilan, salah satu pihak itu mengingkari kejadian tersebut. Anggaplah si A yang melakukan perjanjian si B itu mengingkari bahwa dia tidak pernah melakukan perjanjian, misalnya perjanjian jual beli dengan si B, dan si B tidak punya bukti untuk itu, sehingga walaupun secara fakta telah terjadi perjanjian, tetapi karena ya si A tidak mampu membuktikan bahwa dia pernah melakukan perjanjian, ataupun si B tidak pernah membuktikan bahwa pernah melakukan perjanjian, sehingga ya hal tersebut dianggap tidak benar, walaupun secara fakta tidak walaupun secara fakta telah terjadi perjanjian. Itu dimaksudkan kebenaran formil. Jadi didasarkan kepada bukti, ya, bukti yang secara formil atau secara normatif telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Sebaliknya kalau kebenaran material, ya, adalah kebenaran yang didasarkan pada fakta yang sebenarnya, jadi kejadian sebenarnya. Jadi dalam hukum pidana, ya, walaupun seseorang itu mengaku telah melakukan perbuatan, ya, tetapi kalau secara fakta ada bukti lain menyatakan bahwa dia tidak melakukan perbuatan, maka yang diterima adalah kebenaran material, yang diterima adalah kejadian yang sebenarnya. Makanya ada perbedaan, ya, alat bukti dalam hukum acara perdata dan pidana, ya. Nah, itu gambaran umum tentang pembuktian. Nah, sekarang kita masuk pada jenis-jenis pembuktian atau jenis-jenis alat bukti yang diatur di dalam hukum acara perdata. Nah, alat bukti itu dapat kita lihat di dalam pasal 1866 KUH Perdata junto pasal 164 HR. Jadi ini dua peraturan isinya sama, ya. Di dalam peraturan ini, dalam pasal 1866 KUH Perdata ini secara tegas menyatakan bahwa alat bukti itu meliputi, yang pertama adalah bukti tertulis, ya, atau alat bukti tulis. Yang kedua adalah saksi. Yang ketiga adalah persangkaan. Ya, persangkaan sini adalah persangkaan hakim, ya, bukan persangkaan para pihak tapi persangkaan hakim. Yang keempat adalah pengakuan dari para pihak. Yang kelima adalah sumpah. Nah, kelima, alat ini adalah alat bukti yang diatur dalam KUH Perdata. Di sini yang pertama adalah bukti tertulis. Bukti tertulis itu di dalam hukum acara perdata itu merupakan bukti yang sempurna dan mengikat, ya. Makna sempurna di sini bahwa alat bukti itu, ya, 100% berfungsi, 100% dapat menjadi alat pembuktian. Jadi tidak bisa disangkal lagi kalau bukti tertulis, ya. Seperti itu. Jadi sempurna artinya tidak ada lagi alat bukti lain yang lebih tinggi daripada alat bukti ini, karena dianggap sudah sempurna, ya. Dan mengikat berarti hakim, ya, harus menjadikan alat bukti sebagai, ya, alat bukti yang mengikat. Jadi hakim harus mengikuti alat bukti tersebut. Jadi kalau bukan bukti tertulis ini adalah bukti yang sempurna, ya. Sempurna artinya dia komplit menjadi alat bukti. Kalau ini sudah ada, maka alat bukti lain tidak dibutuhkan lagi. Jadi kedudukan alat bukti tertulis ini adalah dia tertinggi, ya, tertinggi, ya. Itulah yang membedakan dia dengan alat bukti dalam hukum acara pidana. Kalau dalam hukum acara pidana, ya, alat bukti itu ya, yang diminta adalah keterangan dari tersangka yang memiliki kedudukan tertinggi, ya. Karena mengapa demikian? Karena dalam pidana itu yang dicari adalah kebenaran material, kebenaran yang dilandaskan pada fakta yang sebenarnya, ya, kejadian yang sebenarnya. Sedangkan kalau dalam hukum acara perdata, ya, yang dicari adalah kebenaran formil atau kebenaran yang dilandaskan hanya berdasarkan, ya, alat bukti tertulis. Misalnya dalam perkara perdata itu yang menjadi alat bukti sempurna adalah akta atau sertifikat, ya. Kecuali ada yang mampu membuktikan sebaliknya, ya.
kalau alat bukti tertulis ini walaupun yang sempurna bukan berarti tidak bisa dibantah. Bisa dibantah kalau bisa dibuktikan sebaliknya bahwa alat bukti tertulis itu diperoleh dengan cara-cara yang tidak wajar. Nah, terkait dengan penjelasan kelima alat bukti ini nanti akan saya jelaskan lagi dalam video pembelajaran berikutnya. Untuk kali ini sekian dulu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.